Oke, baik. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial terkait tugas pemrograman perangkat bergerak. Untuk tugasnya sendiri, ini dia tugasnya, yaitu membuat aplikasi Android dengan 3 activity dengan menggunakan intent untuk perpindahan antar activity. Activity 1 sebagai menu berisi button 1 kalkulator, button 2 profil diri. Kemudian activity 2 berisi kalkulator dan activity 3 berisi profil diri. Oke, langsung saja. Yang pertama kita harus siapkan folder terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah menyimpan folder. Saya akan berencana menyimpan di folder aplikasi. Terus saya akan coba buat folder baru yaitu dengan namanya adalah membuat intent. Oke, nah selesai kita masuk ke Android Studio-nya ya untuk membuat aplikasinya. Yang pertama adalah file, new project, tunggu. Setelah itu pilih Active Activity. Setelah itu pilih next. Dan di sini untuk name-nya my application saya ubah menjadi tadi itu membuat intent activity. Package name-nya biarkan saja, terus kita coba cari di mana kita coba menyimpan resource-nya nanti itu kita simpan di aplikasi, lalu pilih membuat intent. Setelah itu pilih OK. Setelah itu ubah ini menjadi Java, dan untuk minimum SDK-nya di sini saya eh, rendahkan lagi jadi lollipop aja. Setelah itu pilih finish. Oke, seharusnya dia sudah membuat. Oke ya. Sekarang sedang proses untuk mendownload resource-nya. Agak lama ya memang karena sinyalnya udah nge-lag. Oke, udah mulai muncul untuk scriptnya, tapi belum sempurna ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke. Masih belum selesai. Ya, agak lemot. Bung, agak lemot sekali. Kok lemot? Belum selesai-selesai. Oke, sudah selesai ya. Setelah kita semua resource-nya terdownload, kita menuju ke file activity main XML. Di sini kita buat split kode ya. Setelah itu untuk construct layout ini kita hapus, kita ubah menjadi linear layout saja. Ntar kok yang bapak nggak ikut. Kita ubah juga untuk bagian penutup scriptnya menjadi linear layout. Oke, sudah selesai. Setelah kita ubah untuk pembukanya itu kita ubah
Juga kita ubah bagian atasnya, yaitu kita tambahkan beberapa script baru. Yang pertama adalah kita ubah, sebentar, gimana ya ubahnya ya? Mas Beren benar, kita buat di sini, kita tambahkan margin startnya kita ubah ke 40 dp saja. Setelah itu margin N nya kita juga ubah, margin N nya kita ubah menjadi sama 40 dp. Setelah itu gravity-nya kita ubah juga, Android layout gravity saja. Untuk gravity-nya kita ubah menjadi center vertikal. Terus untuk orientation, oke, sedikit tip ya. Jadi ketika nanti kita mengetikkan, misal kita ingin mengetikkan orientation, kan di sini ada muncul pilihan kayak kita mau memilih yang mana. Itu setelah ini kan ada yang bagian disorotnya. Misal kita mau memilih uh, Android orientation, berarti yang paling atas itu berarti setelah yang disorot bagian atas, pencet tab untuk mengauto typing ya. Setelah itu vertikal, kan sudah terpilih vertikal. Di sini saya akan memilih vertikal. Untuk mempercepat, klik tab juga. Oke, sudah selesai cukup. Kita hapus saja untuk text view-nya ini karena kita nggak butuh ini. Kita butuhnya button ya. Oke, kita buat baru yaitu button. Setelah itu pencet tab. Oke, untuk bagian atas kita isikan dengan, untuk layout width-nya kita isikan match parent. Itu untuk yang bawahnya kita isikan wrap content. Untuk layout height-nya kita isikan wrap content. Dan jangan lupa untuk beri tutup ya. Oke, sudah tutup. Penutup ada bagian script, yaitu untuk penutup scriptnya itu garis miring lebih besar. Kemudian enter. Kita kasih teksnya, yaitu teksnya Android text tab. Kita isikan yang pertama tadi sesuai soal, yaitu yang pertama adalah tombol kalkulator. Jadi kita kasih kalkulator. Setelah itu kita kasih untuk ID-nya Android ID tab. Setelah itu tab lagi, kita isikan btn kalkulator. Oke, setelah btn kalkulator kita buat button baru di bawahnya. Button tab, itu samakan di atasnya, yaitu wrap konteks. Setelah itu
match parent. Oh, kebalik ya. Kok iya, oke, kebalik. Sorry. Yang atas match parent, terus yang ke bawah itu wrap contact. Oke, kita berikan tutupnya. Setelah itu kasihkan teks. Teksnya untuk kedua yaitu profil ya. Berarti kita isikan profile. Oke, udah muncul ya. Jadi nanti kalau kita split kodenya, kita punya split itu nanti akan em, layarnya dibagi dua antara kode dan nanti tampilannya akan muncul di handphone. Oke, setelah selesai kita kasih ID btn profile. Oke, sudah selesai ya. Dan ini di line berapa ini? Line 16 dan line 23 ini ada garis kuning. Ini tandanya kita itu hard coding. Jadi kita harus memasukkan string ya. Jadi semisal kita alt enter di sini, kita alt enter di sini akan muncul pilihan extract string resource. Kita klik tadi extract string resource, lalu muncul dialog baru, lalu isikan ini menjadi str kalkulator, lalu oke. Kemudian sama juga di line 22 extract string resource str profile, lalu oke. Oke, jadi tadi itu kita menambahkan string ya. Stringnya itu di bagian mana ya? Sebentar ya. Saya agak lupa. Res apa layout ya? Layout bukan values kalau nggak salah. Ya, kita coba buka string. Nah, tadi kan kita memasukkan string baru yaitu string kalkulator sama string profile ya. Dan nanti string tadi akan disimpan secara otomatis ke sini, ke string.xml di sini. Oke, kita sudah selesai untuk membuat bagian menu utama yaitu dua tombol, yaitu tombol yang pertama adalah kalkulator dan yang kedua adalah profile. Coba kita run ya, apakah bisa dan muncul. Oke, mungkin ini CPU-nya bekerja keras ini di teman-teman, masih proses baliking. Oke, coba kita tunggu, masih instalasi ya di virtual OS handphone ya. Ya, agak lama dan masih menunggu prosesnya. Oke, sudah muncul seharusnya sebentar lagi. Oke,
masih launching ya, masih launching. Kok nggak bergerak-gerak gitu installnya? Ya mohon maaf ya teman-teman, agak lama prosesnya. Oke, seharusnya sebentar lagi ini kalau kayak gini, tapi nggak belum muncul ya di layarnya. Oke, udah muncul. Coba kita tunggu. Oke, sekarang aplikasinya, tampilan aplikasinya nanti kalau di install di handphone kurang lebih seperti ini, sesuai dengan instruksi tadi, itu ada satu tombol kalkulator dan satu tombol profile. Oke, jadi sudah, untuk tampilan awalnya sudah ada ya. Sekarang setelah kita membuat layout utamanya, sekarang kita coba otak-atik di bagian main activity Java-nya ya. Yang ini yang gak ribet sebenarnya. Sebenarnya kalau layouting ini gampang ya. Yang ribet itu ya di sini sebenarnya. Oke, oke, yang pertama-tama kita harus kenalkan dulu di main activity Java ini, itu button, dua button tadi yang kita buat di activity main, yaitu button kalkulator dan button profile. Oke, kita tulis di sini butan button. Yang pertama adalah btn kalkulator. Yang kedua adalah button btn profile. Oke, setelah itu kita buat baris baru, yaitu void, yaitu void set layout, kurung buka, kurung kurawal buka, enter. Setelah itu btn kalkulator tab sama dengan find terus itu find view BID tab RID tab, kemudian btn kalkulator tab, tutup. Setelah itu kita kenalkan juga tombol yang kedua, itu btn profile sama dengan find view BID tab R tab ID tab. Setelah itu titik btn profile tab.
Oke, sudah selesai seperti di sini. Setelah itu kita panggil ya untuk set layoutnya di sini. Set layout. Aduh, satu aja. Oke, set layout sudah selesai. Oke, jadi ini yaitu untuk jadi saya coba jelaskan ya, yaitu ini kurang lebih untuk void PTN profile dan button kalkulator ini adalah untuk memfungsikan supaya tombol yang kita buat tadi itu dua tombol ini supaya bisa berfungsi. Oleh karena itu coba kita untuk proses selanjutnya kita sudah inisialisasikan ya dua kelas atau ID dari tombol yang ada di layout utama yaitu BTN kalkulator dan BTN profil. Untuk memfungsikannya kita buat baru ya. New di sini activity view activity main activity 2 finish saja. Setelah itu buat lagi yaitu kan kedua. Bentar. Activity tar activity activity 3 finish. Oke, proses agak lemot teman-teman. Oke, sesuai dengan instruksi tadi kita membuat dua activity baru yaitu activity main 2 dan activity main 3. Nantinya activity main 2 ini oke, ini di layoutnya untuk tampilan layout main activity 2 ini kita isikan eh, kalkulator ya. Untuk main activity 2 kita isikan kalkulator, sedangkan activity main 3 nanti akan kita isikan dengan profil ya, profil mahasiswa. Oke, untuk kita tinggalkan dulu yang main activity Java-nya tadi. Kita buat layout untuk kalkulatornya ya. Untuk kalkulatornya kita buat layout ini hapus saja. Saya punya script ya. Daripada kita menulisnya itu panjang ya dan menyita waktu, lebih baik ini saja. Kita copy, nanti akan saya sertakan di deskripsi untuk linknya. Oke, kita copy, kontrol di sini. Oke, jadi kurang lebih kalkulatornya adalah seperti ini tampilannya, ada yaitu bukan kalkulator sebenarnya ini, ya kalkulator tapi hanya untuk menghitung apa ini luas bangun balok kalau nggak salah ya ini. Oke, setelah itu kita kopas script layout untuk kalkulatornya, kita edit sedikit ya. Edit sedikit bagian string-string ini karena sesuai yang saya bilang tadi, string ini masih hard coding yaitu belum terdaftar di string XML yang kita buat ini. Oleh karena itu kita harus tambahkan manual ya. Sesuai dengan length ini berarti kalau tidak salah ini panjang ya kalau nggak salah ya. Panjang. Oke. Setelah itu kita
extract string resource. Bahasa Inggrisnya apa tadi? Lang ya. Sorry, bahasa Inggris saya buruk. Dia agak lupa. Leng. Ya, bener. Leng. Ya, benar. Setelah itu oke. Setelah itu width ini lebar ya kalau salah. Lebar. Daripada saya salah tulis, mending saya copy aja. Karena ya saya berabe nanti. Slow ini juga baik, kalau ini tinggi ya. Tinggi. Tinggi. Ini kok belum terdefinisi. Yang strong resource. Tinggi ini apa berarti? Tinggi ini daripada saya tipu, mending saya copy aja. Meminimalisir kesalahan. Calculate ini hitung ya. Hitung proses. Calculate ini gampang sih. Calculate, kita beri nama calculate. Setelah itu result ini hasilnya ya. Kita ketikkan hasil. Bentar, tunggu terlebih dahulu. Result. Oke, benar result. Oke, sudah string. Waduh, menutup. Ya, kita sudah mengimport beberapa string dan hasilnya ini jadi ditambah-tambah di sini, ditambahkan baru-baru di sini ya. Oke, setelah kita coba kasih layouting di kalkulator, kita kembali ke main activity Java yang pertama, yaitu kita coba fungsikan tombol yang ini. Kita fungsikan tombol yang ini. Bentar, kok ada layout yang lupa. Apakah ada saya kesalahan? Enggak. Oke. Saya kaget tadi kalau berubah gitu ya. Oke, setelah kita layouting, kita coba fungsikan tombol untuk kalkulatornya, yaitu kita buat baru lagi di sini dengan namanya yaitu void side click. Kita beri nama set click.
klik kurung buka, kurung kurawal buka, enter. Setelah itu BTN kalkulator, enter. Sorry, tab maksudnya. Set out klik listener, new, alt, enter. Kita bentar. Kita pilih yang view on click listener. View on click listener, tab. Oke, kita dapatkan script langsung baru. Setelah itu isikan di sini itu intent btn kalkulator. Oh, bentar. Intent kalkulator ya namanya. Intent kalkulator sama dengan new intent main activity titik this koma main activity 2 dot class. Setelah itu buku kurang. Setelah itu kita kasih itu start activity intent kalkulator. Oke, seharusnya ketika kita sudah mendapatkan script seperti ini untuk BTN kalkulatornya itu berfungsi ya. Coba kita debug ulang untuk aplikasinya. Apakah berfungsi dan baik? Coba kita tunggu ya. Ya, biasa running atau update aplikasinya agak lama. Kita tunggu saja. Oke. Agak cepat ya sekarang kalau oke. Bentar. Tunggu, oke. Coba kita pencet kalkulatornya. Oh, kok nggak fungsi? Sebentar, kok nggak fungsi? Oh, ya bentar. Kita belum memanggil set kliknya di bagian atas ya. Set klik. Coba kita run ulang ya. Kita belum memanggilnya tadi. Fungsinya itu tadi sehingga kalkulatornya nggak jalan ya. Bentar. Proses kita run ulang lagi. Oke, coba kita klik. Oke, sudah berpindah ya ke konten kalkulator yang kita buat tadi layoutnya yaitu yang ini sudah berpindah ke sini. Tapi ini belum berfungsi ya untuk kalkulatornya karena kita belum kasih logika pada Java untuk kalkulatornya ini. Oke,
Mungkin itu saja ya, karena videonya berapa menit ini ya. Coba kita lihat. Oh, udah 35 menit ya. Udah agak lama ya, karena supaya nggak terlalu panjang kita sudahi dulu part satunya. Oke, itu dulu dari saya. See you, bye. Dan jumpa lagi di part 2. Untuk part 2-nya itu kita menyelesaikan ini, yaitu memfungsikan kalkulator ini dan membuat profil mahasiswa. Oke, itu saja untuk part satunya. Sampai jumpa di part 2.